Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Wes silakan duduk Ibu. Terima kasih. Pagi Bu. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai sesi konseling ini, perkenalkan nama saya Nova. Saya ahli gizi di rumah sakit ini yang akan membantu Ibu dalam memberikan arahan terkait masalah gizi yang pernah dialami. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Saya Gisel, ini anak saya Mini yang mau konseling, terus ada butiknya Mini. Oh, ya, salam kenal ya. Saya juga mengonfirmasikan untuk sesi konseling ini sifatnya rahasia nih Bu. Jadi seluruh percakapan selama konseling ini tidak akan disebarluaskan. Jadi dari Ibu apakah berkenan untuk melanjutkan sesi konseling ini? Iya, kami berkenan. Baik, terima kasih Ibu. Kalau boleh tahu ini nama lengkap adiknya siapa ya? Namanya Winila Aurelia. Mila Aurelia. Baik, sebentar ini saya cari rekam medisnya. Baik, Mila Aurelia ya. Kalau boleh tahu usia adiknya berapa ya? Dia 8 bulan, itu ulang tahun kemarin. Oh gitu, selamat ulang tahun ya Dek. Terima kasih Tante. Baik, saya lihat sekilas adik ini terlihat lemas dan kurang aktif ya Ibu. Matanya juga terlihat sayu dan cekung. Mungkin saya mau mengonfirmasi apakah benar sejak 2 hari yang lalu adik diare dan muntah. Iya, betul banget. Kemarin dia tuh diare cair, mual sama muntah. Ya, lalu. Kalau boleh tahu diarenya seperti apa Ibu? Seperti apa? Kalau diarenya itu 3-5 kali per hari Ibu, terus habis itu nggak ada darahnya tapi berlendir gitu Bu. Oh gitu. Selain diare, berdasarkan dokumen yang saya baca juga, sebelumnya adik sudah pernah didiagnosis dokter mengalami gastroenteritis gitu. Itu pada saluran pencernaan. Iya Bu, terus kemarin kebetulan saya langsung bawa ke rumah sakit Bu, soalnya bapak ibunya Winnie ini lagi sibuk kerja. Oh, kalau boleh tahu keseharian bapak ibu ini apa gitu? Kalau saya sendiri itu jualan di pasar, jualan sayur dari pagi jam 5 sampai jam 12 siang itu, terus sorenya nanti lanjut berkebun, ngurusin sayurannya sampai ya maghrib itulah Bu. Kalau suami saya itu dia jadi guru SD di dekat rumah gitu. Nah kalau suami saya itu kerja ya biasalah jam kerja jam 7 sampai jam 4 sore. Oh gitu, cukup sibuk ya berarti. Berarti sehari-hari adik ini sama kecil ya? Iya Bu. Baik. Terus sebelumnya adik Winnie apakah dari riwayat penyakit? Enggak sih Bu sejauh ini. Baik. Kalau dari keluarga apakah dari riwayat penyakit tertentu? Enggak sih Bu, kayak nggak pernah ada penyakit yang parah gitu sih kayak. Ya, syukurlah ya. Kemarin apakah dokter sudah memberikan obat-obatan tertentu belum ya Ibu? Oh iya, ini saya bawa obatnya. Oke, ini ada Copinolazole, itu untuk mengobati penyakit akibat infeksi bakteri ya. Lalu ada ini Interzing, ini untuk anti diare, lalu untuk mempercepat penyembuhan dan penambahan berat badan. Lalu ada Lactobe, itu membantu fungsi saluran cerna. Itu Ibu untuk obatnya. Baik, sebelumnya apakah adik ini ada alergi atau pantangan makanan tertentu gitu? Ada Mbak, ini tuh ada Winnie tuh alergi susu sama makanan kedelai gitu Mbak. Nanti kalau misalnya makan itu biasanya kayak bengkak sama kulitnya merah-merah gitu. Oh gitu. Kalau pola makan adik sehariannya bagaimana ya Ibu? Oh biasanya tuh dia makan bubur instan Mbak, ada yang merek Cerelac itu. Terus biasanya buah-buahannya tuh alpukat sama pisang gitu. Terus kalau sayur tuh jarang Bu, tapi dia sukanya ngemil biskuit. Biskuitnya tuh biasanya sehari tuh ada 1-2 keping biskuit regal. Jadi biskuit regalan 1-2 keping ya? Iya per hari. Oke. Tadi untuk buku bayi Cerelac ya. Nah, ini sebelumnya ada buku foto makanan ya Ibu. Jadi di sini itu ada panduan porsi, alat
makanan yang digunakan dan juga bahan makanan yang digunakan beserta gram-gramnya dan porsiannya gitu. Lalu untuk tadi disebutkan untuk serelak ya. Serelak tadi menggunakan bubur ragi yang piring bayang seperti apa? Yang ini sih. Yang ini yang besar ini ya Ibu. Biasanya berapa kali yang pakai ini? 3 kali per hari. 3 kali. Tapi cuman ini sih 2 sendok makan gitu. Nah, sendok makan. Berarti nggak habis nih. Kalau sendok makannya pakai yang ini, yang tengah. Lalu tadi untuk alpukat ya, alpukatnya ini ada food model juga. Apakah alpukatnya seperti ini? Atau sudah saya bukakan dulu. Nah, ini alpukatnya seperti yang ini atau yang seperti Yang ini? ini sih. Seperti ini. Apakah habis atau Biasanya cuma 2 sendok makan. hanya 2 sendok makan? Berapa kali Ibu? 1 kali sih paling seminggu gitu. Jarang. Kalau untuk pisang yang dimakan sama adik ini, itu termasuk pisangnya apa nih Bu? Pisang Ambon gitu sih. Pisang Ambon, ukurannya apakah segini? Iya, tapi cuma setengahnya ini. Oh, setengahnya dari ini, habis nih Bu. Setengahnya habis. Setengahnya habis. Oke. Kalau tadi untuk sayur itu jarang nih, kira-kira berapa kali per minggu? Dalam seminggu hampir 18 sama kadang-kadang Itu ada sangat ya. sebulan. Kalau kemarin adik ini makannya apa saja nih Bu? Kemarin tuh makannya nasi tim yang lunak itu Mbak, sama lauknya juga lunak. Nasi tim lunak sama lauknya. Oke. Baik, untuk nasi timnya yang digunakan itu, nah apa yang mana nih Bu? Yang ini. Yang B ya, itu habis atau hanya beberapa sendok saja? Habis. Habis. Baik, karena tadi adik ini masih 8 bulan, apakah hasilnya lancar Ibu? Wah, itu tuh kebetulan nggak lancar Bu, jadi dia ASI eksklusif cuma sampai 6 bulan. Terus setelahnya dia minum susu bebelak itu sekitar 5-6 kali sehari gitu. Sama ada air putih juga. Terus dia juga biasanya minum air tajin yang dari beras ya. Baik, tadi untuk susu bebelak itu menggunakan gelas atau cangkir yang mana nih? Ini 3/4 ini. 3/4 dari cangkir ini ya. Baik. Lalu untuk air putihnya pakai gelas yang mana nih? Yang ini Bu, air tajinnya juga. Oh, pakai gelas ini. Tuh. 1 gelas semua. Kalau yang tajin itu cuma setengah gelas. Kalau boleh tahu kenapa ASI eksklusifnya di stop nih Bu? Lawang ibunya ki sibuk Mbak. Wow. Jadi nggak sempat kalau misalnya ngasih gitu. Oh, baik. Kalau dari Ibu apakah masih ingat panjang badan dan berat badan adik ini terakhir? Terakhir panjang badannya itu 70 cm, terus berat badannya 7,2 cm. Baik. Setelah saya lihat rekam medisnya itu, saya juga melihat untuk suhu, nadi dan respirasi dari adik ini kemarin ya. Untuk suhunya itu 38,5, itu masih tinggi Ibu. Lalu ada nadinya 92 kali per menit, termasuk normal, dan respirasinya 22 kali per menit, itu termasuk rendah nih Ibu. Nah selanjutnya, apakah Ibu membawa hasil pemeriksaan biokimia dari laboratorium? Oh iya nih, saya bawa ini hasilnya kemarin sudah dicek. Baik, saya membaca lihat dulu. Oh iya, baik Ibu. Ini saya izin menjelaskan juga. Ini untuk MCV, MCH, MCHC, neutrofil dan eosinofil itu masuk rendah ya Ibu. Lalu yang tinggi itu limfositnya, gitu. Nah ini kalau dia juga di sini juga ada pemeriksaan terkait fesesnya adik ini. Berdasarkan keterangan feses adik ini itu warnanya kuning kecoklatan, konsistensinya lembek, lunak, sedikit berlendir, serta positif suatu bakteri ya Ibu. Nah ini kemungkinan adik ini mengalami kelainan darah. Bisa dilihat dari MCV, MCH, sama MCHC itu rendah. Itu kelainan darahnya bisa anemia seperti itu. Lalu juga positif satu bakteri di fesesnya itu berarti ada infeksi
itu ya Ibu. Nah, untuk informasi yang lebih lanjut terkait penanganan anemia dan infeksinya bisa berkonsultasi atau ditanyakan ke dokter terkait ya Ibu. Saya di sini hanya memberikan rekomendasi asuhan gizi yang terbaik untuk kondisi adik ini. Baik, saya izin melakukan perhitungan terlebih dahulu ya Ibu. Baik, ini setelah saya hitung untuk asupan 24 jam adik ini kemarin, energinya itu 421 kilokalori, proteinnya 8,4 gram, lemaknya 13,22 gram, dan karbohidratnya 35,94 gram. Setelah dihitung juga dengan kebutuhan yang seharusnya didapat oleh adik ini termasuk tergolong kurang ya Ibu. Persentase pemenuhan energinya itu hanya 41%, proteinnya 32,7%, lemaknya 35,7%, dan karbohidratnya 23,4%. Apakah adik ini memiliki keluhan lain yang memungkinkan perolehan asupannya sedikit? Oh, mungkin karena ini ya Bu, giginya tuh belum lengkap Bu. Oh begitu. Ya, untuk anak seusia adik ini memang pertumbuhannya itu belum lengkap untuk giginya. Namun jika nanti hingga usia 2-3 tahun giginya masih belum lengkap, adik bisa dikonsultasikan ke dokter gigi ya Ibu. Berarti tadi asupannya masih kurang ya Bu? Betul, Uti. Asupannya sih masih kurang. Ini saya melihat di aplikasi Antro atau Antropometri ya Ibu. Bisa dilihat di sini. Ini untuk berat badan dibanding usia dan panjang badan dibanding usia. Ini termasuknya warnanya hijau, normal ya Ibu. Lalu untuk berat badan dibanding panjang badan itu warnanya kuning. Jadi harus diwaspadai untuk ini begitu. Nah, untuk kesimpulannya itu, diagnosis gizi adik ini adalah asupan oral inadekuat atau tidak tercukupi yang berkaitan dengan keterbatasan penerimaan makanan karena diare dan gastroenteritis atau radang lambung tadi. Nah, ini juga dibuktikan oleh keluhan BAB yang cair sejak 2 hari dengan frekuensi 3-5 kali per hari, terdapat nyindir pada feses serta yang muntah, serta hasil recall 24 jam itu energinya 41%, lemak 35,7%, protein 32,7%, dan karbohidratnya 23,4% yang tergolong rendah begitu. Terus kalau udah kayak gitu bagaimana ya Bu? Baik, Ibu dan Uti tenang terlebih dahulu, tidak usah khawatir karena ini dapat diperbaiki bersama Ibu. Nah, tetapi kami butuh kesabaran dan konsisten untuk mengatasi masalah pencernaan ini. Apakah dari Ibu dan Uti bersedia dan berkomitmen? Iya, siap Bu. Baik Ibu, selanjutnya nanti saya akan merujuk adik ini untuk dirawat di rumah sakit ya Ibu, supaya kesehatannya bisa lebih dikontrol dengan tujuan perawatannya untuk menstabilkan kondisi diare dan gastroenteritis tadi dari adik ini. Nanti adik ini akan diberikan diet rendah sisa bentuk sari. Dan di sini ada leaflet yang sesuai dengan materi tadi, yaitu diet rendah sisa bentuk sari. Nah, diet rendah sisa tadi itu maksudnya adalah tadi disebutkan kalau pola makannya bubur 1 porsi nggak habis, cuman yang dimakan 2 sendok makan saja. Nah, buat rendah sisa ini kita usahakan yang dimakan lebih banyak daripada sisanya. Mungkin yang dimakan lebih banyak sekitar 8 sendok, sisanya hanya 1 sendok seperti itu. Lalu untuk bentuk sarinya tadi bukan bentuk padat seperti makanan pada umumnya, tapi dalam bentuk kental, cairan seperti bubur gitu, yang nanti dapat mempermudah adik ini untuk makannya. Karena tadi adik ini gizinya belum lengkap ya Ibu. Begitu. Lalu di sini ada tujuan diet dan prinsip dietnya. Untuk tujuan dietnya ini ada memperbaiki keseimbangan cairan dan elektrolit, memenuhi kebutuhan zat gizi tanpa memperberat saluran cerna, mengganti zat gizi yang hilang, memperbaiki dan meningkatkan status gizi yang kurang, mencegah dan mengurangi risiko dehidrasi karena tadi ada ini ada diare dan gastroenteritis gitu ya. Nah, untuk prinsip dietnya yang pertama, energi dan protein sesuai kebutuhan berat badan ideal dan sesuai dengan tinggi badan aktual. Lalu ada persentase protein yang diperlukan untuk syaratnya, lalu energinya, lemak dan karbohidratnya, cukup untuk vitamin, mineral dan cairan, tinggi kalium juga, porsi kecil tetapi sering 6 kali makan sehari. Kalau dari 2 ini adakah yang mau tanyakan terlebih dahulu? Saya mau tanya Bu, saya tuh kurang paham maksudnya porsi kecil tetapi sering itu gimana ya? Bukan nanti malah semakin besar gitu ya asupannya? Baik, maksudnya ini seperti ini, bukan diberikan 1 porsi 6 kali,
tapi satu porsi itu dikurangin. Buat adik ini mungkin setengah porsi. Nah, setengah porsi itu diberikan selama 6 kali. Jadi nanti tetap asupannya lebih banyak daripada sebelumnya. Kan nanti saya jadi lebih dikit kan Ibu. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah. Baik, saya lanjutkan untuk syarat dietnya ya Ibu. Untuk syarat dietnya itu di sini ada 7 bagian. Mungkin yang di-highlight ada yang ini untuk menghindari makanan yang terlalu berlemak, manis dan asam serta berbumbu tajam. Ini jangan dikasih makan buat adik bininya. Lalu makanan yang dimasak itu harus dimasak hingga lunak dan dihidangkan pada suhu tidak terlalu panas dan dingin. Dan ini bila dalam jangka waktu yang lama atau dalam keadaan khusus, diet perlu disertai dengan suplemen vitamin. Mungkin kalau misalnya besok dilihat adik bini ada kurang vitamin ternyata, nah ini kita kasih suplemen gitu ya Ibu. Terusnya ada bahan makanan yang dianjurkan, contohnya di sini ada karbohidrat, ada nasi tim. Tadi sudah makannya kemarin nasi tim udah bagus ya Ibu berarti. Lalu protein hewani di sini ada daging yang empuk, ikan ayam yang direbus, protein nabati ada tempe, tahu, rebus atau kukus, ada susu kedelai juga. Lalu sayurannya ada labu siam, wortel, tomat yang direbus, dan buahnya ini ada sari buah yang tanpa kulit dan biji, dan ada jus buah. Kondisinya yang menanyakan terlebih dahulu. Bu, itu tadi kan Winnie itu alergi sama ini ya Bu, tempe, tahu, olahan kedelai itu nanti gimana ya? Oh gini, kalau misalnya adik Winnie belum bisa untuk makan tahu dan tempe karena alergi tadi, mungkin kita bisa lihat di sini. Di sini ada bahan makanan penukar, di sini ada jenis-jenis protein nabati yang bisa dikonsumsi tadi dari adik Winnie, mungkin bisa buat variasi. Atau jika ini masih bikin alergi, bisa ditingkatkan dari asupan hewaninya, protein hewani ditambah, bisa yang kebanyakan sesuai dengan kebutuhannya. Begitu Ibu. Mungkin kalau udah nggak alergi atau mungkin sudah baik kondisinya, bisa ditambahkan dengan kacang-kacangan gitu Ibu, yang sesuai gitu. Baik, bisa saya lanjutkan. Nah, selanjutnya ada bahan makanan yang tidak dianjurkan. Seperti kan boleh ada nasi goreng, itu nggak boleh ya Ibu. Kue yang terlalu manis nggak boleh. Lalu untuk protein hewani, daging yang berserat kasar, ayam berlemak ini jangan diberikan. Protein nabati ini ada tempe, tahu goreng itu nggak boleh, kacang-kacangan, kacang hijau, kacang merah itu juga nggak boleh. Lalu untuk sayurannya ada kol, sawi, lobak ini jangan diberikan. Buah-buahnya ada nanas, nangka, dan dua itu jangan diberikan karena terlalu asam dan nanti bikin begah gitu. Lalu untuk ini ada contoh menu satu harinya. Ini mungkin contohnya buat besok kalau misalnya adik ini sudah dirawat di sini, contohnya seperti ini. Tapi nanti akan divariasikan tiap harinya. Begitu Ibu. Kalau dari Ibu ada apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Terima kasih Ibu atas informasinya. Tapi mungkin karena kita ini pelupa ya, boleh nggak kalau misalnya kita ada panduan untuk mengingatkan seperti itu? Oh baik, ada. Ini leafletnya di bawah saja. Nanti apabila ada pertanyaan terkait leafletnya ini, boleh menghubungi saya kembali ya Ibu. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Sudah, baik. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya untuk konsultasi ini. Setelah ini saya akan merujuk adik ini untuk rawat inap. Kalau dari Ibu apakah berkenan untuk adik ini dirujuk di rawat inap? Oh iya, yang terbaik saja. Baik, ini akan saya rujuk ya Ibu. Baik, itu saja. Terima kasih banyak atas waktunya. Apabila besok ada pertanyaan lagi dapat menghubungi saya kembali ya Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sore Ibu Umi, silakan duduk. Iya. Ya, gimana kabarnya Ibu sama Upi hari ini? Baik, kami baik. Syukurlah. Sebentar Ibu, ini saya kasih ke ini dulu. Ngantuk juga. Oh, udah ngantuk. Kalau kabarnya adik ini sekarang gimana Ibu? Oh, sudah membaik sih Bu. Kemarin juga udah nggak demam sama udah nggak muntah-muntah juga. Oh gitu. Iya, frekuensi dirinya juga udah berkurang. Terus fesesnya tuh udah nggak lembek dan nggak berlendir. Oh gitu, syukurlah ya Ibu. Tapi kalau dilihat dari sini, adik ini masih kelihatan lemas gitu ya Ibu, sama kurang aktif gitu. Iya Bu, tapi kami kayaknya mau bawa sekarang aja karena tanggungan kami itu lagi
bahannya lagi menumpuk gitu Bu, jadi nanti akan kami rawat di rumah saja mengingat kondisinya adik juga sudah lebih baik. Gitu ya nggak apa-apa Ibu, namun saya sarankan Ibu dan Uti tetap menerapkan pola makan yang telah kita sepakati kemarin ya, supaya recovery adik ini bisa cepat selesai juga. Oh iya Bu, kami pun akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan adik. Nah, saya juga menyarankan Ibu untuk melakukan relaksasi, yaitu upaya untuk mulai menyusui kembali setelah sempat berhenti kemarin Ibu. Gitu, wah tapi pasti sulit deh Bu ya? Iya betul Ibu, sulit. Nah, kalau relaksasi itu tuh kalau sempat berhenti menyusui, kan udah nggak ada lagi tuh rangsangan untuk memproduksi ASI. Ya, tubuh tuh bakal mengira ASI ini udah nggak diperlukan lagi, makanya sudah berhenti. Nah, oleh karena itu produksi ASI akan berkurang lama-kelamaan terus berhenti. Namun tidak berarti ibu tidak bisa menyusui anaknya lagi. Walaupun tidak mudah, membutuhkan ketekunan, ada cara yang bisa dilakukan untuk ibu melakukan relaksasi dan mengembangkan produksi ASI. Contohnya seperti menembakkan puting pada mulut adik ini, bisa sering memerahkan udara untuk merangsang produksi ASI, dan bisa rutin mengonsumsi makanan peningkat produksi ASI seperti bayam, alpukat, bawang putih, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Dan nanti setelah ASI keluar, jangan lupa untuk tetap diberikan makanan pendamping ASI. Nah, ini nanti makanan bisa seperti yang prikat yang sudah saya berikan kemarin ya Ibu, bisa dilihat dari situ juga. Begitu. Kalau dari Ibu dan Uti apakah paham dengan informasi yang saya berikan? Sudah Mbak? Iya, sudah. Nanti saya akan coba terapkan relokasi tadi ya Bu ya. Jadi sama-sama Ibu, jika ada pertanyaan atau kondisi adik mungkin berubah, jangan ragu untuk menghubungi saya atau datang ke sini ya. Semoga adik ini segera pulih dan tumbuh dengan baik ya. Amin. Terima kasih